adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pak Guru percaya adik-adik semuanya sehat-sehat karena dipelihara Allah Bapa di surga. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami. Kami boleh ada sampai hari ini. Itu semuanya karena kasih karunia dari Allah Bapa. Allah Bapa di surga. Saat ini kami hendak mendengarkan dan belajar firman-Mu. Kiranya Allah Bapa memimpin kami, membuka hati kami, dan memberikan kami hikmat, sehingga benih firman yang ditaburkan pagi hari ini dapat kami mengerti dan dapat kami aplikasikan di dalam hidup kami. Terima kasih Allah Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa ya? Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, minggu kemarin kita telah belajar mengenai Raja Manasye. Raja Manasye adalah raja yang sangat jahat. Tetapi di akhir pemerintahnya sebagai raja, Raja Manasye bertobat. Maka Allah Bapa mengampuni dosa-dosa Raja Manasye. Hari ini kita akan membahas Raja Amon. Raja Amon adalah generasi ke-13 dalam periode kedua silsilah Yesus Kristus. Raja Amon adalah raja ke-15 dari Yehuda Selatan. Mari kita buka Alkitab kita baca bersama-sama ya. Kitab 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 19 sampai ayat 24. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mesulemet binti Harus dari Yotbah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan Manasye, ayahnya. Ia hidup sama seperti ayahnya dahulu, sambil beribadah kepada berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya, dan sujud menyembah kepada mereka. Ayat 22, ia meninggalkan Tuhan Allah nenek moyangnya, dan tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Dan pegawai-pegawai Amon mengadakan persepakatan melawan dia, dan membunuh raja di istananya. Tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan Raja Amon. Dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Raja Amon adalah anak dari Raja Manasye, dan kakeknya adalah Hizkia, Raja Hizkia. Arti nama Amon adalah dapat dipercaya, ikhlas, dan setia, serta memiliki keahlian. Raja Amon menjadi raja di usia 22 tahun, dan dia memerintah selama 2 tahun. Akan tetapi Amon adalah raja yang jahat di mata Allah. Karena Raja Amon tidak hidup seperti arti namanya, dapat dipercaya, ikhlas, dan setia, serta memiliki keahlian. Raja Amon juga tidak hidup seperti kakeknya, yaitu Hizkia, dan tidak seperti ayahnya Manasye yang telah bertobat di akhir pemerintahannya. Melainkan Raja Amon melakukan perbuatan yang jahat di mata Allah, seperti ayahnya Raja Manasye sebelum bertobat. Mari kita lihat dosa-dosa apa saja yang dilakukan oleh Raja Amon yang jahat di mata Allah. Kita baca sama-sama ya. Dosa Raja Amon yang jahat di mata Allah yang pertama. 1, 2, 3. Beribadah kepada berhala-berhala dan sujud kepada berhala-berhala yang dahulu disembah oleh ayahnya. Nah,
Jadi Raja Amon dia beribadah kepada berhala-berhala dan sujud kepada berhala-berhala yang dahulu dibuat dan juga disembah oleh ayahnya Raja Manasye. Kita baca ayatnya ya, dari 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 21. 1, 2, 3. Ia hidup sama seperti ayahnya dahulu, sambil beribadah kepada berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya dan sujud menyembah kepada mereka. Jadi dosa yang dilakukan oleh Raja Manasye, yaitu dosa penyembahan berhala, juga menyembah patung, juga beribadah kepada berhala-berhala, juga dilakukan oleh anaknya Raja Amon. Raja Amon mengulangi dosa yang sama yang dilakukan oleh ayahnya Raja Manasye. Nah, apa yang dilakukan Raja Amon ini adalah dosa yang melanggar perintah hukum Taurat. Nah, adik-adik masih ingat kan? Jadi 10 perintah itu Allah berikan kepada Musa di atas Gunung Sinai. Dosa yang dilakukan oleh Raja Amon itu melanggar perintah kedua dari 10 perintah. Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Jangan menyembah patung dan jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Nah, itu adalah perintah kedua. Raja Amon dia telah melanggar perintah kedua dari 10 perintah Allah. Dan dosa yang dilakukan Raja Amon adalah dosa kejijikan di mata Allah. Kemudian dosa yang kedua, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tidak hidup sesuai dengan firman. Yang pertama, ia meninggalkan Tuhan. Yang kedua, ia tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Kita baca ayatnya ya. 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 22. Ia meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyangnya, dan tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang dilakukan Manasye, ayahnya. Jadi Raja Amon, hatinya, pikirannya, hidupnya jauh daripada Tuhan. Bahkan tidak kepada Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan yang dahulu disembah oleh nenek moyangnya. Raja Daud, Raja Salomo, kemudian Bapak Abraham. Nah, Raja Amon tidak hidup seperti Allah dari nenek-nenek moyangnya, tetapi dia meninggalkan Tuhan. Dia hidup menurut apa yang disukai hatinya. Nah, ini adalah dosa yang dilakukan Raja Manasye, dosa yang jahat di mata Tuhan. Nah, adik-adik tahu, Raja Amon ketika berumur 16 tahun, dia melihat ayahnya Raja Manasye diseret dengan belenggu sebagai tawanan. Dia juga menyaksikan ayahnya bertobat setelah pulang dari penawanan dan ayahnya melakukan reformasi. Akan tetapi, Raja Amon tidak mengikuti iman dari Raja Manasye yang telah bertobat, melainkan dia mengikuti cara hidup yang membangkang dari masa lalu Raja Manasye. Dia hidup sama seperti dosa yang dilakukan Raja Manasye sebelum bertobat. Wah, sedih sekali ya. Nah, karena dosa-dosa yang dilakukan Raja Amon adalah jahat di mata Allah, maka pada akhirnya Allah marah dan Allah menghukum Raja Amon. Kita lihat ya, hukuman apa yang diberikan Allah kepada Raja Amon. Yaitu, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Raja Amon dibunuh di istananya oleh pegawainya sendiri. Kita baca ayatnya ya. 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 23. 3, 2, 1. Dan pegawai-pegawai Amon mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh raja di istananya. Wah, sedih sekali ya. Jadi, karena dosa-dosa yang telah dilakukan Raja Amon, dosa yang jahat di mata Allah, maka Allah menghukum Raja Amon melalui pegawai-pegawai Raja Amon. Jadi, pegawai-pegawai Raja Amon bersepakat merundingkan bahwa mereka membunuh Raja Amon.
Nah, jadi Raja Amon dibunuh oleh pegawai-pegawainya sendiri, oleh anak buahnya sendiri, dan dibunuhnya di istananya sendiri. Wah, sedih sekali ya. Tetapi semuanya itu sesuai berasal dari Tuhan, karena Raja Amon telah melakukan dosa yang jahat di mata Allah. Kemudian, apa yang dapat kita pelajari dari kisah hidup Raja Amon? Yang pertama, kakak bacakan ya. Setiap dosa yang kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita baca sama-sama ayatnya ya. Roma pasal 14 ayat 12. 1, 2, 3. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi, selama kita hidup, kemudian apa yang kita perbuat selama kita hidup, semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan suatu hari nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita melakukan hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, hidup yang melakukan dosa, maka pasti kita akan menerima hukuman dari Tuhan. Tetapi kalau kita melakukan semua sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup kita, pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan, maka hidup kita pasti berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita tidak perlu takut ketika kita berjumpa dengan Tuhan nanti. Kemudian yang kedua, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jika kita tidak bertobat, maka Allah menghukum dan kita akan mengalami kematian. Nah, jadi dosa yang telah dilakukan Raja Amon ada hukumannya. Adik-adik tadi sudah lihat kan, Raja Amon dibunuh oleh pegawai-pegawainya sendiri di istananya lagi. Nah, itu sesuai dengan Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi, kalau kita melakukan dosa, kemudian kita tidak bertobat, maka kita akan menerima hukuman dari Allah. Dan hukuman itu adalah kematian. Nah, tetapi kalau kita bertobat, maka kita akan menerima kasih karunia, pengampunan dari Allah, seperti Raja Manasye yang bertobat di akhir masa pemerintahnya. Nah, kiranya melalui firman Tuhan hari ini, adik-adik boleh belajar supaya kita selama kita hidup, kita tidak hidup seperti Raja Amon. Tetapi biarlah selama kita hidup, kita menuruti firman Tuhan, maka pasti hidup kita akan diberkati Tuhan, kita akan berhasil, dan hidup kita menyenangkan dan juga memuliakan Allah Bapa di surga. Mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami kembali diingatkan oleh firman-Mu Bapa. Bapa, ajarlah setiap kami anak-anak-Mu agar kami tidak hidup seperti Raja Amon. Tetapi biarlah selama kami hidup, kami melakukan apa yang benar sesuai dengan firman-Mu. Allah Bapa, biarlah Engkau memberkati kami, berkati keluarga kami, dan Bapa tolonglah jauhkan kami dari wabah virus corona. Tetapi biarlah hanya kasih karunia-Mu yang melimpah di dalam hidup kami, juga di dalam keluarga kami. Terima kasih Allah Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.